yang beriman dan bertakwa, marilah kita bersyukur atas rahmat, nikmat dan karunia yang dilimpahkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih dan Penyayang kepada semua dan kepada bangsa Indonesia. Puji syukur alhamdulillah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita dapat memperingati Hari Pendidikan Nasional dalam keadaan sehat walafiat dan kehidupan bangsa dan negara yang aman, rukun dan damai. Bapak Ibu, pelajar dan seluruh insan pendidikan yang budiman, peringatan Hari Pendidikan Nasional adalah momentum untuk kita melakukan refleksi, meneguhkan dan menghidupkan spirit pendidikan nasional. Pada hakikatnya, pendidikan adalah proses yang dilaksanakan secara tulus, penuh kasih sayang untuk memanusiakan manusia. Pendidikan adalah proses menemukan dan menumbuh kembangkan fitrah, kodrat alamiah manusia atau potensi sebagai makhluk Tuhan yang mulia. Inti proses pendidikan adalah memuliakan. Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara meletakkan dasar dan nilai pendidikan dengan sistem mong, asah, asih, dan asuh. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan pada hakikatnya adalah proses pencerdasan kehidupan, membangun watak dan peradaban bangsa. Pendidikan adalah proses menumbuh kembangkan potensi manusia sehingga menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, terampil, mandiri, sehat jasmani dan rohani, jujur, bertanggung jawab, demokratis, dan berkepribadian utama. Sesuai dengan cita Presiden Prabowo Subianto, pendidikan adalah manusia Indonesia. Untuk membangun manusia Indonesia, sumber daya yang unggul, kuat dan tangguh untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju, makmur dan bermartabat. Berdasarkan landasan tersebut, Kementerian Pendidikan menerapkan pendekatan pelajaran mendalam atau deep learning sebagai program prioritas untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sebuah adagium populer menyebutkan, jika hendak memajukan bangsa, maka perbaiki pendidikan. Jika hendak memperbaiki pendidikan, perbaikilah mulai dari kelas dan pembelajaran. Pembelajaran mendalam adalah ikhtiar yang dimaksudkan untuk mencapai cita ideal pendidikan nasional. Untuk melaksanakan pembelajaran mendalam, maka ditetapkanlah 5 kebijakan strategis. Pertama, program pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran sebagai salah satu program hasil terbaik dan cepat. Revitalisasi dan digitalisasi dimaksudkan agar pembelajaran berlangsung dalam lingkungan fisik yang nyaman dan sarana yang memadai. Kedua, pemenuhan kualifikasi serta meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru. Ketiga, pembelajaran mendalam juga perlu diintegrasikan dengan penguatan karakter melalui penciptaan budaya dan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, baik fisik, sosial, dan spiritual. Keempat, meningkatkan kualitas pembelajaran dan capaian pendidikan melalui gerakan literasi dan numerisasi. Melalui gerakan literasi dan numerasi, STEM, sains, teknologi, engineering, dan matematika, serta tes kemampuan akademik. Selain itu, mengetahui kemampuan akademik serta individual dan kelembagaan. PKA juga menjadi alat evaluasi untuk intervensi peningkatan mutu pendidikan. Kelima, bagaimana memberikan kesempatan pendidikan yang luas dengan layanan pendidikan yang mudah, murah, dan fleksibel. Bapak, Ibu, dan para pelajar yang budiman, dalam 18 bulan, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah meletakkan fondasi pendidikan bermutu untuk semua melalui berbagai regulasi dan ekosistem yang mengintegrasikan 4 pusat pendidikan, yaitu sekolah, keluarga, masyarakat, dan media. Akhir kata, berbagai kebijakan peningkatan mutu pendidikan tidak akan terlaksana tanpa 3M, mindset, pola pikir yang maju, mental yang kuat,
dan misi yang lurus. Tanpa ketiganya, semua kebijakan itu hanya akan berhenti sebagai program dan formalitas yang sekadar ditandai dengan capaian angka-angka kuantitatif. Sebelum saya menutup pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, saya ingin sampaikan, mungkin kita mendorong siswa-siswi kita menjadi insan-insan yang teguh secara pendirian, cerdas secara intelek, mapan secara emosional, dan mampu secara vokasional. Yang terpenting bagi kita adalah orang-orang yang cerdas biasanya memainkan logika, tapi orang yang bijak memainkan logika dan nurani. Orang yang cerdas dan orang yang pintar biasanya senantiasa menghadirkan jawaban-jawaban atas masalah, namun orang yang bijak biasanya mengambil makna dalam setiap peristiwa. Oleh karena itu, mari kita sama-sama sadari bahwa pendidikan ini adalah harus menghadirkan pendidikan yang bernuansa futuristik. Bagaimana menciptakan generasi ke depan menjadi generasi yang baik, menjadi generasi yang tangguh bagi perjuangan dan pelaksanaan kehidupan berbangsa dan negara. Selamat Hari Pendidikan Nasional 2026. Mari kita perkuat kerjasama mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua menuju Indonesia yang cerdas, maju dan bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.